selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Kita langsung aja ya masuk ke materi yang udah disiapin nih. Ada kutipan menarik dari The Happiness Files Insight, spesifiknya kita mau bedah bab 8, judulnya aja udah bikin penasaran. Kekhawatiran uang, Anda mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Nah, tujuan kita hari ini simpel aja, kita pengen coba ngertiin kenapa sih kita ini sering banget ya kepikiran soal uang, banget malah. Padahal kadang rasanya ya kebutuhan pokok kayaknya udah oke lah. Terus apa sih sebenarnya ada di balik rasa cemas itu buat Anda para pendengar? Kita mulai dari data yang wah lumayan bikin mikir nih. Coba bayangin ya, tahun 2018. Ekonomi AS lagi lumayan oke waktu itu. Tapi survei dari Northwestern Mutual nunjukin lebih dari separuh orang di sana itu ngerasa cemas atau nggak aman soal duit. Iya, itu menarik banget datanya. Padahal ekonomi lagi bagus ya. Nah itu dia. Malah ada lagi yang lebih bikin kaget. Bank investasi UBS tahun 2015 nemuin hal yang mirip. Tapi ini di kelompok milenial kaya loh, yang duitnya di atas 1 juta dolar. Separuh lebih dari mereka takut kehilangan hartanya. Gila nggak? Takut kehilangan ya, bukan takut kurang. Beda lagi tuh. Bener. Dan puncaknya mungkin pas pandemi ya. Survei PwC tahun 2020 bilang, pekerja itu hampir 5 kali lipat lebih mungkin khawatir soal uang dibanding soal kesehatan mereka sendiri. Waduh, 5 kali lipat ya. Itu signifikan sekali. Uang lebih bikin khawatir daripada sakit. Iya kan? Oke, nah ini kan agak aneh ya jatuhnya. Maksudnya kalau ekonomi lagi bagus, atau orang udah jelas-jelas kaya raya gitu, kenapa masih pada cemas soal uang? Kok bisa perasaan ini begitu merata gitu? Nggak pandang kondisi finansial sebenarnya. Ada apa sih ini? Pertanyaan ini pas banget. Langsung ke jantungnya bab 8 ini gitu. Data-data tadi itu, ya emang nunjukin pola yang jelas banget. Rasa cemas soal uang ini nyebar luas, jauh ngelampauin sekedar kurang duit buat kebutuhan dasar. Kalau kita bandingin sama data kemiskinan resmi deh, misalnya di AS tahun 2020 itu kan sekitar 11,4% ya menurut Biro Sensus mereka. Jelas banget ada gap besar antara jumlah orang yang secara objektif itu miskin sama jumlah orang yang merasa cemas soal uang. Jadi khawatirnya itu nggak selalu sebanding sama isi dompet. Jadi ada kesenjangan nih antara realita finansial sama perasaan cemasnya. Persis. Nah, inilah gagasan utama dari bab ini. Seringkali, begitu kebutuhan dasar kita kayak makan, tempat tinggal, rasa aman, udah terpenuhi lah ya. Kekhawatiran soal uang itu bukan lagi tentang uangnya sendiri. Bukan soal nominalnya. Dia itu berubah jadi kayak, ya semacam topeng gitu, atau gejala dari kecemasan lain yang lebih dalam. Mungkin soal penerimaan diri, mungkin soal makna hidup, atau hubungan sama orang lain. Jadi udah bukan soal survival fisik lagi, tapi lebih ke ranah psikologis, gitu. Wah, menarik. Jadi kayak kita ngerasa lapar terus, tapi sebenarnya bukan lapar nasi gitu ya. Udah makan kenyang, tapi kok masih lapar? Jangan-jangan yang lapar itu bagian lain dari diri kita, bukan perutnya. Analogi yang bagus itu. Bisa jadi seperti itu. Nah ini nyambung banget nih sama poin berikutnya. Soal yaitu uang kan ada batasnya ya buat beli kebahagiaan. Ada studi terkenal itu kan dari Daniel Kahneman sama Angus Deaton yang bilang kalau kebahagiaan harian itu cenderung datar gitu, mentok. Setelah pendapatan nyampe angka tertentu, dulu sekitar $75.000 setahun, sekarang mungkin sekitar $100.000 kali ya kalau disesuaikan nilainya. Itu kata studi lanjutannya Killingsworth. Betul, betul. Angka pastinya bisa diperdebatkan, tapi polanya jelas. Ada titik jenuhnya. Dan ini kan klop banget ya sama teori hierarki kebutuhan Maslow yang udah lama itu, dari tahun 40-an. Tepat sekali. Kalau kita ingat-ingat lagi teori Maslow, kan ada tingkat-tingkat kebutuhan manusia tuh. Mulai dari yang paling dasar banget, fisiologis. Makan, minum, tempat tinggal. Terus rasa aman. Nah di level ini, uang memang sangat efektif. Jelas lah ya butuh duit buat itu semua. Hari ini udah terpenuhi, peran uang buat nambahin kebahagiaan itu mulai berkurang. Drastis malah. Masalahnya muncul kalau kita terus-terusan fokus ngejar lebih banyak uang. Itu malah bisa ganggu pemenuhan kebutuhan di level yang lebih tinggi. Ganggu gimana maksudnya? Ya misalnya, kebutuhan akan cinta, rasa memiliki, hubungan sosial, level tengah di Maslow itu. Coba deh,
Berapa banyak orang yang ngorbanin waktu sama keluarga, sama teman, demi kerja lembur? Buat apa? Uang ekstra. Ujung-ujungnya, ya hubungan bisa renggang, bisa jadi jauh. Kita jadi kaya, tapi kesepian. Gitu. Ah, iya, iya, kebayang. Sering lihat yang begitu? Terus, naik lagi ke level yang lebih tinggi. Ada kebutuhan penghargaan diri, aktualisasi diri, jadi versi terbaik dari diri kita, nemuin makna hidup. Nah, fokus yang berlebihan ke materi itu bisa menghalangi kita nyampe ke sana. Kita jadi terlalu sibuk ngumpulin barang atau uang, bukan sibuk menjadi seseorang yang utuh. Ah, jadi benar ya tadi, kayak pakai alat yang salah buat pekerjaan yang salah. Kita terus coba pakai kunci uang buat buka pintu makna hidup atau pintu hubungan erat. Padahal kuncinya mungkin beda sama sekali ya. Nah, kalau kita terus-terusan salah fokus begini, selain nggak bahagia, apa sih dampak negatif lainnya? Khawatir terus-menerus itu kan rasanya nggak enak banget di badan, di pikiran. Betul sekali. Khawatir kronis ini dampaknya serius loh. Jangan dianggap remeh. Dale Carnegie, penulis buku pengembangan diri klasik itu, di tahun 1948 pernah nulis sesuatu yang lumayan keras ya. Dia bilang, mereka yang tidak tahu cara melawan kekhawatiran akan mati muda. Wah, serem juga ya kedengerannya, mati muda. Kedengarannya ekstrim memang, tapi riset modern sebenarnya nunjukin ada kaitan loh antara stres psikologis kronis, termasuk yang dari khawatir soal finansial, dengan berbagai masalah kesehatan. Mulai dari risiko kematian dini yang lebih tinggi, terus masalah kesehatan mental kayak cemas berlebihan, anxiety, dan depresi, sampai ke keluhan fisik, sakit punggung lah, masalah napas, gangguan pencernaan, macam-macam. Jadi khawatir berlebihan itu benar-benar bisa makan kita dari dalam. Wah, ini dia nih. Jadi rasa khawatir itu sendiri bisa jadi bumerang ya. Bukan cuma soal kekurangan uangnya kalau memang kurang, tapi rasa khawatirnya itu sendiri yang bisa ngerusak kesehatan, kualitas hidup. Nah, di bab ini kan dikenalin konsep namanya agak ribet nih, kontingensi finansial harga diri. Ini kayaknya penting nih. Maksudnya apa sih sebenarnya itu? Oke, kontingensi finansial harga diri. Agak teknis ya istilahnya. Tapi intinya gini, ini kondisi di mana rasa berharga diri seseorang, self-esteem-nya, itu tergantung sama kondisi finansialnya. Jadi pola pikirnya itu kayak gini, saya merasa oke tentang diri saya hanya jika saya punya banyak uang atau sukses secara finansial. Atau sebaliknya, saya merasa gagal atau nggak berharga kalau saya nggak menghasilkan cukup uang. Jadi harga diri sama saldo bank itu nyambung erat banget, kayak diikat gitu. Oh, jadi kayak neraca ya, duit naik, harga diri naik, duit turun, harga diri ikut turun, gitu. Nah, persis kayak gitu. Sangat rapuh jadinya kan, karena kondisi finansial itu bisa naik turun. Dan ini bukan sekedar teori loh. Ada studi menarik dari Ashley Willens dan timnya tahun 2020. Mereka nemuin hubungan yang kuat antara sikap ini sama perasaan kesepian dan keterputusan sosial. Loh, kok bisa nyambung ke kesepian? Ya, karena orang yang harga dirinya tergantung sama uang, cenderung lebih banyak ngabisin waktu buat kerja sendirian. Mungkin fokusnya lebih ke ngejar duit daripada bangun hubungan sama orang lain. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi semakin orang ngukur dirinya pakai standar uang, semakin dia bisa ngerasa kesepian. Itu ironis banget. Sangat ironis. Dan paradoksnya nggak berhenti di situ aja. Ternyata, stres karena kerjaan atau finansial itu bisa naik lagi justru pas tingkat pendapatannya udah sangat tinggi. Malah naik lagi stresnya, bukan malah santai. Justru itu, survei dari LinkedIn tahun 2018 nunjukin tingkat stres kerja naik lumayan signifikan pada mereka yang gajinya di atas $200.000 setahun. Terus ada juga studi di Tiongkok oleh Lee dan kawan-kawan tahun 2016. Mereka nemu pola kebahagiaan itu kayak huruf U kebalik kalau dibandingin sama pendapatan. Jadi, kebahagiaan naik seiring pendapatan sampai tingkat menengah, tapi abis itu mulai turun lagi pas pendapatannya udah tinggi banget. Waduh, jadi lebih banyak uang nggak selalu berarti lebih sedikit stres atau lebih bahagia ya. Malah bisa sebaliknya di titik tertentu. Kenapa bisa begitu ya? Apa sih akar masalahnya kok orang bisa kejebak ngaitin harga diri sama uang kayak gitu? Akarnya ini bisa macam-macam ya, dan kompleks biasanya. Bisa jadi karena tekanan dari lingkungan. Misalnya, orang tua yang dari kecil selalu nekenin pentingnya sukses finansial. Harus kaya. Oh, tuntutan gitu ya? Iya, bisa jadi. Bisa juga dari rasa nggak aman insecurity yang dalam. Jadi uang itu dianggap kayak pelindung atau bukti bahwa saya ini cukup baik, saya ini berharga. Terus, perbandingan sosial. Wah, ini gede banget perannya, apalagi di zaman medsos sekarang ya.
Kita kan terus-terusan lihat kesuksesan finansial orang lain. Jadi gampang banget merasa kurang. Iya bener, rumput tetangga selalu lebih hijau kelihatannya. Nah, atau bisa juga ada harapan tersembunyi yang seringkali nggak disadari. Harapan bahwa kalau saya punya banyak uang, nanti orang bakal lebih cinta atau lebih hormat sama saya. Padahal belum tentu. Jadi banyak lapisannya ya. Betul. Intinya sih, naluri kita yang kayaknya alami gitu ya, buat terus ngejar lebih banyak uang demi bahagia, itu bisa jadi sangat menyesatkan. Karena kalau masalahnya ada di cara kita ngukur nilai diri, atau di hubungan sosial yang kurang, atau di tujuan hidup yang belum ketemu, ya nambahin jumlah uang nggak akan pernah nyelesain akar masalah itu. Malah bisa memperburuk seperti yang data tadi tunjukin. Stresnya malah nambah. Oke, ini mulai terang nih gambarannya. Jadi kekhawatiran soal uang setelah kebutuhan dasar aman, itu seringnya sinyal ya. Sinyal dari sesuatu yang lebih dalam. Seringnya terkait cara kita nilai diri sendiri. Dan ngejar duit terus-menerus sebagai solusi malah bisa jadi bumerang. Nah, kalau udah sadar begini nih, terus gimana dong? Apa yang bisa kita atau Anda para pendengar lakukan? Bab ini pasti ngasih jalan keluar atau langkah praktis kan ya? Tentu. Setelah paham masalahnya, bab ini ngasih beberapa saran praktis buat mulai geser perspektif dan perilaku kita. Langkah pertama itu, lihat lagi apa yang benar-benar penting buat kita. Ini penting banget, bukan sekedar basa-basi, tapi beneran duduk, diam, merenung. Di luar uang, apa sih yang bikin hidup saya ini terasa berarti? Apa yang pengen saya capai sebetulnya? Gimana saya pengen diingat orang nanti? Seringkali jawabannya itu ada di hubungan, kontribusi ke orang lain, pertumbuhan pribadi, bukan cuma soal angka di rekening. Ini bantu kita netapin kompas internal yang nggak melulu nunjuk ke arah materi. Netapin ulang ompas, wah saya suka istilah itu. Kedengarannya fundamental banget ya. Oke, apalagi? Langkah kedua yang lumayan kuat ya dampaknya, itu memberi. Memberikan sebagian uang kita secara sukarela. Buat amal, bantu orang lain, apa aja lah. Memberi? Kok malah ngasih uang? Gimana hubungannya sama mengurangi khawatir? Nah, ini menarik. Secara psikologis, tindakan memberi ini bantu kita misahin identitas diri dari kepemilikan uang. Waktu kita memberi, kita itu secara nggak langsung ngomong ke diri sendiri. Uang ini cuma alat kok yang saya kelola, bukan bagian dari siapa saya. Saya bisa ngelepasinnya. Ini kayak latihan kecil buat ngelawan keterikatan pada materi. Sekaligus negesin kalau nilai diri kita itu nggak berkurang pas uang kita berkurang karena memberi. Oh, jadi kayak latihan mental gitu ya? Bisa dibilang gitu. Semacam pemberontakan lembut lah terhadap pola pikir yang ngikat harga diri ke harta. Kita jadi lebih bebas dari cengkraman uang. Memberi sebagai cara membebaskan diri. Konsep yang menarik banget. Oke, jadi evaluasi ulang prioritas, terus memberi. Ada lagi? Ada. Yang ketiga, coba pertimbangkan untuk bekerja sedikit lebih cerdas, bukan cuma lebih keras, dan alihin sebagian waktu. Maksudnya gimana? Banyak orang kan kejebak di siklus kerja, bahkan akhir pekan pun dipakai kerja. Demi apa? Ngejar lebih banyak uang atau status. Nah, bab ini nyaranin buat secara sadar nyuri lagi sebagian waktu itu. Terus gunain waktunya buat ngasih makan kebutuhan di level yang lebih tinggi di hierarki Maslow tadi. Oh, kebutuhan yang bukan materi itu ya? Contohnya kayak apa tuh ngasih makannya? Bisa macam-macam banget. Tergantung apa yang berarti buat Anda pribadi. Mungkin baca buku-buku yang ngasih inspirasi atau kebijaksanaan. Atau mungkin cuma jalan-jalan santai di taman, di alam, tanpa tujuan. Nikmatin aja. Kedengarannya enak tuh. Bisa juga meditasi, berdoa, atau nulis jurnal refleksi diri. Bisa juga terlibat kegiatan sosial, jadi sukarelawan. Atau ikut kegiatan keagamaan atau spiritual yang sesuai keyakinan. Intinya, lakuin aktivitas yang ngebangun jiwa, ngencengin hubungan, atau ngasih rasa makna hidup, bukan cuma nambahin penghasilan. Ini bantu mutus siklus kerja kompulsif dan ngebuka ruang buat nyiptain nilai yang sebenarnya dalam hidup, yang nggak bisa diukur pakai uang. Jadi intinya bukan berarti harus malas-malasan atau berhenti kerja keras ya, tapi lebih ke nyiimbangin. Pastiin ada ruang buat hal-hal non-materi yang juga penting buat kemakmuran jiwa kita. Gitu ya? Tepat sekali. Dan ini nyambung ke poin terakhir. Pahami apa itu kemakmuran sejati. Ada kutipan klasik dari Lao Tzu di Tao Te Ching yang relevan banget di sini. Dia yang tahu bahwa dirinya cukup adalah kaya. Wah, ini dalam banget maknanya. Dia yang tahu dirinya cukup adalah kaya. Iya.
Kekayaan atau kemakmuran sejati itu bukan semata-mata soal berapa banyak aset yang kita punya. Nolnya berapa banyak di rekening. Bukan cuma itu. Itu lebih ke rasa cukup, rasa syukur, kualitas hubungan kita sama orang lain, kedamaian batin, kesehatan kita, fisik dan mental, tujuan hidup yang jelas, kemampuan buat berkontribusi. Ini hal-hal yang ngasih bobot sejati pada hidup kita. Jadi, pesan utamanya adalah, uang itu bisa jadi alat yang berguna banget, nggak bisa dipungkiri. Tapi, dia nggak akan pernah bisa jadi sumber dari kemakmuran sejati Anda. Sumbernya itu harus datang dari dalam diri kita sendiri dan dari kualitas hidup non-materi yang kita bangun. Luar biasa sekali ini pembahasannya. Jadi kalau boleh saya coba rangkum sedikit ya intinya buat Anda para pendengar. Rasa khawatir soal uang yang muncul terus-menerus, apalagi kalau kebutuhan dasar Anda sebenarnya udah terpenuhi, itu kemungkinan besar adalah gejala. Kayak alarm dari dalam diri, yang mungkin nunjuk ke isu lain yang lebih fundamental. Misalnya, gimana Anda menilai diri sendiri? Apa sih tujuan hidup Anda sebenarnya? Seberapa dalam hubungan Anda sama orang-orang terdekat? Nah, ngejar lebih banyak uang sebagai satu-satunya solusi buat rasa cemas ini seringkali nggak efektif, malah bisa jadi kontraproduktif. Uang itu alat, ya alat. Tapi alat yang punya keterbatasan besar buat beli kebahagiaan dan makna hidup yang sejati. Gitu kira-kira ya? Rangkuman yang bagus sekali. Udah mencakup semua poin pentingnya. Dan mungkin ya sebagai pemikiran penutup aja nih buat Anda renungkan sendiri nanti setelah ini. Coba deh luangkan waktu sebentar aja. Benar-benar jujur sama diri sendiri. Gimana sih hubungan Anda pribadi sama uang? Kekhawatiran finansial yang mungkin sering muncul itu, apakah murni soal hitung-hitungan angka dan rasa aman? Atau jangan-jangan itu terkait erat sama cara Anda ngukur nilai dan harga diri Anda? Coba bayangin deh gimana rasanya kalau Anda bisa benar-benar misahin perasaan berharga Anda dari jumlah kekayaan bersih Anda. Lepas gitu. Nah, berdasarkan obrolan kita hari ini, kira-kira apa ya, satu langkah kecil aja deh yang bisa Anda ambil dalam minggu ini, buat mulai gesek perspektif itu. Sekecil apapun langkahnya, coba dipikirkan. Wah, pertanyaan reflektif yang dalam banget itu buat dibawa pulang. Semoga penjelajahan kita kali ini bisa ngasih perspektif baru ya buat Anda semua. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.